Oke Bapak Ibu guru, siswa sekolah dasar dalam materi penguatan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di lingkungan sekolah dasar ini, saya lanjutkan pada materi fungsi kegiatan bercerita lisan di sekolah. Kenapa kok kita perlu mengajarkan bercerita lisan? Jadi ada 3 fungsi utama, yakni psikologis, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama fungsi psikologis dulu ya kita bahas. Ada apa dengan fungsi psikologis? Yang pertama, ketika kita membiasakan anak-anak untuk bercerita lisan di kelas, maka akan muncul kepercaya dirian, muncul PD bagi anak-anak. Aku maju, aku pede, mama, ayah, bunda, ini loh aku bisa cerita. Nah, anak-anak ini perlu diberi kesempatan agar pede, agar mau untuk berbicara di depan kelas. Saya sangat prihatin melihat banyak anak-anak sekarang dengan istilah saya orangnya introvert, Pak. Enggak, kamu bukan introvert, kamu minder. Kamu tidak biasa diberi kesempatan untuk berbicara. Itu. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini bukan introvert, tapi tidak memiliki kepercayaan dirian yang cukup untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Nah, ini adalah salah satu tugas guru-guru SD untuk kembali menggalakkan kegiatan bercerita di depan kelas agar anak-anak punya kepercayaan dirian yang tinggi. Jangan sampai di usia dewasanya, khususnya di usia remaja, mereka merasa tidak pede, kemudian muncul istilah kaum introvert. Bukan introvert, dia tidak pede dikarenakan tidak terbiasa atau dibiasakan untuk menyampaikan pendapat di depan orang lain. Nah, berikutnya, kepercayaan dirian akan menimbulkan positif self image. Self image ini adalah gambaran diri. Gambaran diri yang positif ini bagaimana? Jadi setiap orang itu perlu untuk menggambarkan dirinya. Bagaimana saya? Bagaimana tubuh saya? Bagaimana pikiran saya? Bagaimana orang lain memandang saya? Ini namanya self image. Maka ketika kita meminta anak maju ke depan, bercerita, kemudian kita beri apresiasi, setidaknya tepuk tangan, terima kasih, kamu hebat, kamu pinter, itu akan memberikan dampak self image yang bagus bagi mereka. Aku ternyata pinter loh, aku ternyata nggak beda loh dengan teman-temanku yang lain, ternyata aku bisa gini loh. Pulang mereka pasti cerita kepada orang tua. Anak saya itu setiap kali diminta oleh bapak ibu gurunya atau ustazahnya untuk maju, pulang pasti cerita. Saya jemput itu di kendaraan pasti cerita, ayah aku tadi loh disuruh gini, terus aku melakukan ini. Itu saya senang. Kenapa? Karena artinya anak saya bisa menerima bagaimana gambaran dirinya. Dia bisa menggambarkan dirinya yang positif, yang bagus, gitu ya. Berikutnya, ketika orang sudah percaya diri, memiliki positif self image, dia akan bisa menerima dirinya. Nah, menerima ini dalam artian setiap orang setidaknya itu harus memiliki self acceptance atau penerimaan diri yang bagus. Dia nggak boleh menolak dirinya sendiri, dia nggak boleh nyacat dirinya sendiri. Saya jelek, saya nggak pinter, saya nggak pede, itu nggak boleh. Itu ya. Jadi salah satu fungsi kegiatan bercerita adalah menyelesaikan 3 hal ini. Nah, ini juga berpengaruh ketika kita memiliki kelas inklusi di mana ada di situ anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dikatakan berkebutuhan khusus karena mereka memerlukan perlakuan khusus, memerlukan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada bagaimana mereka agar percaya diri dengan segala kekurangannya. Anggaplah bahwa semua siswa itu normal dengan caranya masing-masing. Ada yang tidak bisa, pendengarannya kurang, ya dia normal, hanya saja pendengarannya kurang. Setiap orang punya kekurangan. Minimal nggak ganteng seperti saya, minimal hidungnya pesek seperti saya. Saya nggak pesek ya, hidungnya jeber, gitu. Saya bisa anggap bahwa bentuk hidung saya,
warna kulit saya itu enggak bagus, saya bisa saja enggak pede dengan itu, gitu ya. Juga sama ketika saya enggak pede ketika saya tidak punya tangan, tidak punya kaki atau cacat, atau bagian tubuh saya tidak seperti orang lain, gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai guru yang memanage kelas itu bisa anak-anak seperti ini kita ajak untuk tetap maju, tetap tampil biar percaya diri, gitu. Berikutnya, fungsi kegiatan bercerita dalam ranah kognitif. Yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi umum, di mana ketika seorang anak ini suka bercerita, maka dia pastinya akan suka membaca. Karena kan prosesnya penyerapan dulu ya, menyerap bahan bacaan baru bisa membaca atau baru bisa menulis atau berbicara. Nah, otomatis ketika anak-anak ini membaca literasi, maka literasinya akan nambah, literasi umumnya akan nambah, pengetahuannya akan nambah. Berikut juga language repertoire-nya atau perbendaharaan bahasanya akan meningkat, karena dia kebiasaan langsung antara membaca, mendengar, langsung bicara, langsung nulis, artinya langsung dipraktekkan, artinya kemampuan berbahasanya sampai pada tahap produktif, gitu ya, sehingga mereka kekayaan bahasanya akan meningkat. Berikutnya, kognisi imajinatifnya menjadi bagus, dimana ketika mereka bercerita, mendengarkan cerita, maka mereka akan berimajinasi. Oh, kayak gini ceritanya, kayak gini ceritanya. Kemudian misalnya ini terjadi kepada anak-anak yang saya beri pajanan cerita rakyat bergambar. Ternyata ketika diminta untuk cerita kembali, mereka nggak perlu menghafalkan cerita itu, mereka cukup memahami secara imajinatif apa yang terjadi terhadap para tokoh, mereka sampaikan di depan kelas menggunakan imajinasi mereka masing-masing dengan kemampuan bahasa mereka masing-masing. Nah, ini kalau diasah luar biasa, anak-anak pasti akan memiliki kemampuan berbahasa yang bagus. Dan yang terakhir, sama halnya dengan literasi umum, mereka akan memiliki prior knowledge. Jadi prior knowledge ini pengetahuan dasar. Jadi karena literasinya bagus, perbendaharaan bahasanya bagus, kognisi imajinasinya bagus, cara berpikir mereka bagus, sehingga ketika memahami sesuatu di dunia itu akan dengan mudah bisa membahasakan kembali. Biasanya ini terjadi ketika kita membuka pembelajaran, gitu ya. Ketika persepsi, kita kan akan tanya, ayo teman-teman, adik-adik, anak-anakku, pernahkah kalian tahu tentang salju, gitu. Anak yang memiliki literasi umum yang bagus, language repertoire yang bagus, kognisi imajinasi yang bagus, akan langsung angkat tangan dan menjelaskan dengan imajinasinya dan detail yang sebagaimana dia ketahui ketika dia nonton YouTube misalnya tentang putri salju. Padahal putri salju ditanya tentang salju, mereka bisa mendefinisikan salju dari mana? Dari cerita putri salju. Ini menjadi salah satu prior knowledge meskipun mereka secara langsung tidak pernah berdekatan dengan salju. Mereka akan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap salju. Kenapa sih kok dikatakan putri salju? Salju itu apa? Warnanya apa? Dari mana? Di mana ada salju? Kenapa ada salju? Mereka akan cari tahu. Dan internet adalah sumber pengetahuan yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak untuk memanfaatkan dengan baik, gitu ya, berdasarkan keingintahuannya. Berikutnya yang terakhir adalah fungsi kegiatan bercerita dari segi psikomotorik atau dari segi keterampilan. Tentunya ketika kognisinya sebagai yang saya jelaskan tadi, maka performa bahasa si anak akan bagus. Udah kebiasaan ngomong ya, berarti performa bahasanya bagus, ngomong lancar, bahasa tertata. Dan jarang loh ada anak-anak yang bisa performa bahasanya bagus. Berikutnya melatih gerak halus dan bermakna. Ketika anak-anak bercerita lisan di depan kelas, dia akan memainkan tangannya, memainkan wajahnya, memberikan makna terhadap apa yang dia ceritakan, mengekspresikan apa yang dia ceritakan. Tentunya yang terakhir juga akan meningkatkan kemampuan dalam seni pertunjukan. Jadi
Di sini ada tulisannya seni pertunjukan, ada tulisan ketutupan gambar saya gitu ya. Gerak motorik halus dan bermakna, kemudian melatih di dalam pertunjukan. Jadi seperti itu fungsi kegiatan bercerita di kelas. Oke, nanti berikutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di sekolah.